Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Glenn Lazuardi selaku dosen praktikum audit yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir praktikum. Kami akan mempresentasikan materi audit menggunakan aplikasi Atlas yang berjudul Alur Audit Menggunakan Atlas. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Rahmidi Septiani dengan NRP 234020064 selaku moderator yang akan membawa presentasi pada kali ini. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tanisa Salsadila 234020048, Faradila Putri Indawan 234020059, Syifa Ivanka 234020062, Salwa Rahmidi Septiani 234020064, Muhammad Ade Putra 234020076. Atlas adalah aplikasi berbasis Microsoft Excel untuk membantu auditor dalam mendokumentasikan kertas kerja audit. Tujuannya untuk menyeragamkan format kertas kerja pemeriksaan atau KKP, memastikan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik atau SPAP, dan mengotomatiskan perhitungan seperti materialitas dan sampling, dan berfungsi untuk wadah dokumentasi hasil audit sebagai dasar pemberian opini. Perkenalkan, nama saya Faradila Putri Indrawan dengan NRP 2340259. Selanjutnya ada penilaian kelayakan klien. Yang pertama ada definisi, yang kedua pengisian beranda, dan yang ketiga keputusan. Untuk definisi tersendiri yaitu tahap pra-perikatan adalah awal audit untuk menilai kelayakan klien yang diaudit. Untuk pengisian beranda harus memuat data auditor, klien, dan jenis perikatan yang dilakukan dalam audit. Dan yang ketiga ada keputusan, yaitu hasil dari penilaian ini adalah keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit. Selanjutnya ada persiapan input laporan keuangan. Pada tahap awal memasukkan data, angka dari laporan keuangan klien atau neraca dan laba rugi, kemudian melakukan mapping agar sesuai dengan standar aplikasi, dan wajib dipastikan statusnya balance agar bisa dilanjutkan ke tahap audit berikutnya. Untuk cara pengisian akun yaitu nama akun diinput sesuai dengan nomor akun yang ada di laporan keuangan klien. Apabila format nomor akun klien mengandung selain numerik, maka auditor harus mengubah ke dalam format numerik. Kolom mapping grup akun, mapping kelompok akun, dan mapping header akun diisi dengan memilih dari drop down di setiap sel sesuai dengan jenis nama akun. Untuk kolom input hanya diisi ya satu kali dalam kolom mapping header akun yang sama. Pada bagian kiri atas kertas kerja pada gambar 8, terdapat kotak untuk menentukan jenis mata uang yang digunakan dan pembulatan dalam memasukkan angka laporan keuangan atau in-house. Pada kotak mata uang, auditor dapat memilih jenis mata uang rupiah ataupun US dollar dengan menggunakan pilihan drop down, sedangkan untuk pembulatan terdapat 3 pilihan pada drop down yaitu satuan penuh, dalam ribuan, dan dalam jutaan. Kotak klik tambah header digunakan untuk menambah, mengubah, ataupun menghapus nama header akun sesuai dengan kondisi pencatatan akuntansi yang ada di klien sebagaimana pada gambar 8. Dalam melakukan mapping saldo laba atau laba ditahan, apabila saldo laba tersebut terdapat laba atau rugi tahun berjalan, maka untuk tujuan pembuatan worksheet versi Atlas, maka laba atau rugi tersebut harus dipisahkan pada kolom nomor akun dan nama akun. Nama akun pada kolom mapping header akun harus sama dengan nama akun pada kolom nama akun. Ketika auditor melakukan mapping nama akun atas beberapa komponen yang termasuk others comprehensive income, maka mapping kelompok akun dan mapping header akun harus menggunakan nama yang sama. Setelah auditor melakukan mapping akun, auditor memasukkan saldo akun pada kolom berwarna kuning sesuai tanggal posisi keuangan yang tertera pada gambar 9. Angka yang dimasukkan pada kolom input angka menggunakan angka absolut atau mengabaikan nilai negatif kecuali untuk nominal atau akun pada laba rugi tahun berjalan. Untuk kolom default akun diisi sesuai dengan posisi header akun berdasarkan laporan keuangan klien atau penentuan debit atau kredit dari suatu akun. Sebagai bahan pertimbangan auditor dalam mengisi angka untuk akun yang merupakan komponen ekuitas hasil dari akumulasi keuntungan atau kerugian, pada contoh tersebut yaitu saldo laba tahun berjalan, dan other comprehensive income, auditor dapat menggunakan default akun
yaitu K untuk kredit, sehingga apabila klien dalam kondisi rugi atau akun dimaksud dalam posisi debit, maka angka yang dimasukkan menggunakan negatif. Kemudian sebagai kontrol input, angka yang dimasukkan telah benar, maka auditor dapat melihat baris cek neraca dan cek EBT. Pada cek neraca, apabila neraca atau laporan posisi keuangan sudah balance, maka pada baris tersebut memberikan keterangan balance. Jika laporan belum balance, maka pada baris tersebut memberikan keterangan cek kembali input data. Sebagai kontrol input angka untuk nominal yang berhubungan dengan laba rugi sebelum pajak atau EBT atau earning before tax, auditor harus memasukkan angka EBT klien pada baris input EBT klien. Auditor telah menginput angka dengan benar, maka baris cek EBT memberikan keterangan balance. Jika input angka belum tepat, maka pada baris tersebut memberikan keterangan cek kembali input data. Pada bagian kanan dari kertas kerja import laporan keuangan terdapat kertas kerja perhitungan total aset, total ekuitas aset bersih, total pendapatan, total HPP, laba sebelum pajak, EBITDA, total liabilitas, dan EBIT untuk setiap tanggal posisi laporan keuangan. Kolom as it is pada gambar 11 akan terisi secara otomatis berdasarkan input angka laporan keuangan per interim, sedangkan kolom ekstrapolasi akan terisi secara otomatis jika auditor menginput informasi laporan keuangan interim. Kemudian untuk memperoleh hasil perhitungan EBIT dan EBITDA, auditor harus memilih beban penyusutan atau amortisasi dan beban atau pendapatan bunga yang terlibat dalam perhitungan EBIT dan EBITDA dengan menggunakan drop down. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tanisa Salsadila dengan NRP 2340248. Di sini saya akan menjelaskan tahap pertama yaitu pra-perikatan. Bagian ini berisi seluruh kertas kerja untuk menganalisis dan mendokumentasikan prosedur yang dilakukan auditor serta simpulan yang dihasilkan dalam rangka menerima atau melanjutkan perikatan dengan klien. Pada setiap akhir kertas kerja tahap pra-perikatan, terdapat kotak yang harus diisi manual oleh auditor. Kotak tersebut menjelaskan alasan auditor jika mengisi dengan jawaban anomali. A1110, analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan apakah auditor akan menerima atau melanjutkan perikatan audit. Kertas kerja ini merupakan kontrol atas isian kertas kerja pendukung yang terdiri dari 4 kertas kerja pendukung. Di samping, pada gambar di samping, pada kertas kerja A1110, jika auditor memilih tipe perikatan tahun pertama, sistem akan menampilkan pertanyaan terkait komunikasi dengan auditor pendahulu. Kolom hasil analisis akan terisi otomatis berdasarkan kertas kerja pendukung dan menghasilkan simpulan risiko high and low. Jika simpulan risiko high, auditor wajib menjelaskan mitigasi risiko untuk tetap menerima perikatan. Untuk isu pelaporan keuangan terdahulu, auditor harus melengkapi kertas kerja A1101 agar hasil analisis otomatis muncul. Hasil analisis lainnya diperoleh dengan mengisi A1102 integritas manajemen, A1103 kompetensi ketersediaan waktu dan independensi tim audit, A1104 komunikasi dengan auditor pendahulu, serta seluruh kertas kerja pendukung lengkap. Auditor menentukan menerima atau menolak perikatan. Jika diterima, akan muncul link template laporan keuangan. Apabila di bagian simpulan muncul pertanyaan mitigasi risiko, auditor harus mengisinya secara manual. A120, alokasi jam, jasa, dan perencanaan lainnya. Kertas kerja ini digunakan untuk mengalokasikan waktu untuk setiap personil yang ditugaskan dalam perikatan audit, serta merespon kondisi kompetensi sumber daya yang diperoleh dari kertas kerja A1103. Analisis ini diterapkan untuk seluruh siklus audit. Selain itu, terdapat penentuan penelaah mutu perikatan baik. A130 surat perikatan. Kertas kerja ini untuk menganalisis surat perikatan yang akan ditandatangani oleh KAP dengan klien. A140 surat tugas. Kertas kerja ini digunakan untuk mengecek kelengkapan surat tugas untuk tim perikatan yang akan melaksanakan audit. A150 pernyataan independensi. Kertas kerja ini berisi informasi mengenai analisis KAP terhadap independensi atas pelaksanaan audit, baik untuk tim perikatan maupun kantor akuntan publik. A160 komunikasi tahap praikatan.
Kertas kerja ini digunakan kertas kerja untuk mengidentifikasi komunikasi dan konsultasi yang terjadi di antara tim perikatan dalam rangka proses pelaksanaan audit. A170 Perikatan Audit Tahun Pertama. Kertas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi proses atau prosedur yang harus dilakukan auditor pada perikatan tahun pertama. Selanjutnya, di tahap 2 ada Risk Assessment. Bagian ini berisi seluruh kertas kerja untuk melakukan proses mengidentifikasi dan penilaian risiko serta mendokumentasikan prosedur yang dilakukannya. Tujuan auditor dalam proses penilaian risiko adalah mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian intern entitas yang memberi dasar untuk merancang dan mengimplementasi tanggapan terhadap risiko salah saji material yang dinilai. Secara umum, dalam tahap ini, auditor akan melakukan 3 hal, yaitu penentuan materialitas, mengidentifikasi risiko, menilai risiko, merencanakan pendekatan audit. A2110 Materialitas awal. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan perhitungan dan pertimbangan dalam penetapan tingkat materialitas. Penentuan tingkat materialitas pada dasarnya merupakan pertimbangan professional judgment dari auditor. Pada kertas kerja ini ada beberapa acuan dalam 23 panduan penggunaan aplikasi Atlas 2018 menetapkan materialitas yang disesuaikan dengan kondisi klien seperti total aset bersih, jumlah pendapatan, dan lain-lain. Materialitas pada umumnya dibagi menjadi beberapa level, yaitu materialitas keseluruhan, materialitas pelaksanaan, spesifik, materiality. Pada gambar di atas, cara mengisi sesuai gambar penentuan materialitas pada gambar 30, auditor memilih kondisi entitas pada kolom yang tersedia sebagai dasar awal penentuan materialitas. Nilai pada kolom uraian akan terisi otomatis dari laporan keuangan yang telah diinput sebelumnya. Acuan materialitas keseluruhan ditentukan melalui drop down dan setiap penetapan presentasi margin wajib disertai alasan pada kolom pertimbangan profesional, kecuali untuk ambang batas jika tidak dikoreksi. Jika seluruh pengisian benar, sistem akan menampilkan simpulan materialitas sudah ditentukan dengan status KKP komplit. Nilai materialitas yang dihasilkan otomatis menjadi dasar penentuan akun-akun materialitas pada kertas kerja A240 dan A260 dengan acuan Performance Materiality atau PM. Apabila diperlukan spesifik materiality, auditor dapat menandainya dan melanjutkan perhitungan melalui kertas kerja A210.1 Mapping akun-akun material. A220 Prosedur Analisis Awal. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analisis awal atas laporan keuangan klien sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. A230 Pemahaman entitas dan lingkungan. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur pemahaman atas entitas beserta lingkungannya. A240 Inherent Risk. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan identifikasi risiko bawaan inherent risk klien. A250 Control Risk. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan identifikasi risiko pengendalian control risk dari klien. A260 Risiko salah saji material. Penilaian risiko salah saji material dilakukan pada 2 tingkat, yakni di tingkat laporan keuangan dan di tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. A270 Komunikasi dengan TCWG dan SPI. Kertas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengomunikasikan kepada pihak yang tepat tentang risk assessment yang telah dilakukan oleh auditor dalam rangka pelaksanaan audit. Perkenalkan, nama saya Syifa Ivanka dengan NRP 234020062. Kali ini saya akan menjelaskan tahap 3, yaitu Risk Response. Tahap pengujian mendalam lapangan untuk mengumpulkan bukti audit, melakukan uji petik sampling pada transaksi, mengisi prosedur audit substantif pada setiap akun. Pada tahap ini, auditor akan melakukan prosedur audit lanjutan untuk menanggapi risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tahap Risk Assessment. Pertama-tama, saya akan menjelaskan cara pengisian kertas kerja yang tersaji pada gambar 43. Yang pertama, dalam kertas kerja ini, auditor harus melakukan pengisian melalui pilihan drop-down terkait laba atau rugi tahun berjalan berdasarkan nama akun yang relevan. Selanjutnya, auditor harus melakukan pengisian melalui pilihan drop-down terkait ekuitas lainnya atau OCI berdasarkan nama akun yang relevan apabila rincian dari OCI disajikan dalam kumpulan ekuitas lainnya atau
atau OCI. Namun demikian, apabila dalam penyajian laporan keuangan ekuitas lainnya atau OCI dibuat secara rinci per akun, maka auditor tidak perlu melakukan mapping tersebut. Lalu, angka WTB untuk setiap akun terisi secara otomatis dari input saldo awal serta input CAJ atau PAJ. Pada bagian atas kolom saldo per audit terdapat kontrol untuk memastikan khusus terkait apakah saldo laporan posisi keuangan neraca yang telah diaudit sudah benar. Jika belum, maka akan muncul angka selisihnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mapping prosedur dan late schedule. Akun yang muncul adalah yang memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, akun yang memiliki nilai material dan akun signifikan. Yang kedua, akun yang memiliki nilai material dan akun tidak signifikan. Atau yang ketiga, akun yang memiliki nilai tidak material dan akun signifikan. Daftar akun ini akan muncul secara otomatis berdasarkan penilaian pada tahapan risk assessment. Sebelum pemilihan prosedur audit, terdapat 2 tahapan, yaitu late schedule dan perhitungan rencana sampel. Namun, kali ini saya akan menjelaskan pemilihan prosedur auditnya saja. Sebagaimana yang tersaji pada gambar 48 mengenai prosedur audit kas dan setara kas, auditor dapat mengubah nama akun apabila tidak tepat dengan memilih drop-down warna hijau di bawah pilih akun. Pada kolom status, auditor dapat memilih prosedur dengan pilihan drop-down dilakukan atau tidak dilakukan atau tidak relevan pada masing-masing baris prosedur. Pada kolom PIC diisi personil KAP yang mengerjakan. Pada kolom referensi diisi dengan membuat link atau hyperlink pada kertas kerja pendukung pengujian. Setelah prosedur audit, terdapat simpulan. Pada kolom simpulan, auditor dapat mengisi secara drop-down keterangan atau simpulan atas akun yang diuji berdasarkan professional judgment auditor. Simpulan ini berada di atas tabel rincian akun terikat. Jika akun disimpulkan tidak wajar, maka akan muncul kotak untuk menjelaskan ketidakwajaran tersebut dan auditor diminta mengisi alasannya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tahap 4, yaitu completing dan reporting. Tahap akhir penyelesaian audit dan pemberian opini. Evaluasi seluruh temuan audit, aplikasi secara otomatis menyediakan draft laporan auditor independen LAI. Seperti yang tersaji pada gambar 77 kertas kerja. Kertas kerja ini digunakan untuk mencantumkan informasi yang diperlukan terkait dengan laporan auditor independen yang akan diterbitkan sekaligus memberikan contoh format opini yang akan diterbitkan oleh auditor. Keterangan untuk gambar 77 kertas kerja. Warna kuning diisi secara manual, warna putih terisi secara otomatis. Cara pengisiannya, nomor LAI yang diperlu diisi secara manual hanya pada kolom berwarna kuning dengan mengisikan nomor urut penerbitan LAI. Tanggal LAI diisi secara manual dengan format tanggal, strip bulan, strip tahun, atau disesuaikan dengan settingan region dari komputer yang digunakan auditor. Penandatanganan LAI akan terisi secara otomatis. No izin AP diisi secara manual hanya dengan memasukkan angka saja tanpa AP. Pihak yang dituju diisi secara manual sesuai dengan pihak yang akan dituju dalam laporan auditor independen yang akan diterbitkan. Tipe perikatan akan terisi secara otomatis. No induk ke AP diisi secara manual sesuai dengan contoh pengisian pada gambar di atas. Opini auditor akan terisi secara otomatis. Lokasi opini terbit diisi secara manual sesuai dengan kota tempat penerbitan opini. Untuk melihat contoh format opini, maka auditor perlu mengklik kotak berwarna merah di sebelah kanan keterangan contoh format opini. Tambahan paragraf bersifat opsional sesuai dengan kondisi atau fakta yang ditemukan pada saat penerbitan LAI. Apabila auditor perlu untuk menambahkan paragraf penekanan suatu hal dan atau hal lain, maka auditor dapat mengklik pada kotak kecil di sebelah kiri keterangan penekanan suatu hal atau hal lain sampai muncul tanda centang pada kolom tersebut. Selanjutnya, auditor harus mengisikan informasi tentang penekanan suatu hal dan atau hal lain pada kolom berwarna kuning yang tersedia. Dalam hal auditor menerbitkan opini modifikasian, maka auditor harus mencantumkan basis untuk opini modifikasian tersebut pada kolom berwarna kuning yang tersedia di bagian bawah. Auditor dapat melihat kembali atas dampak dari salah saji material yang tidak dikoreksi pada kertas B130 tentang CAJ atau PAJ. Sebagai catatan yang perlu diperhatikan, format opini yang disediakan setelah mengklik kotak berwarna merah di sebelah kanan, contoh format opini, hanya merupakan contoh semata
semata yang masih harus auditor sesuaikan lagi dengan kondisi penerbitan opini yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Sebagai contoh, dalam hal opini wajar dengan pengecualian, maka auditor harus menyesuaikan basis untuk opini wajar dengan pengecualian pada contoh format opini sesuai dengan kondisinya. Apabila auditor bermaksud untuk mengcopy contoh format opini pada aplikasi Atlas tersebut, maka auditor dapat menggunakan menu copy paste, yaitu dengan menu paste value pada kertas kerja baru atau terpisah. Untuk selanjutnya, format opini tersebut dapat diedit atau disesuaikan oleh auditor sesuai dengan keadaannya. Auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh pada kolom kesimpulan dengan memilih drop-down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Baiklah, untuk yang terakhir, perkenalkan nama saya Muhammad Andi Putra dengan IRPN 2340-2076. Baik, di sini saya akan membahas tentang monitoring status KKP. Jadi, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang cara memantau status kelengkapan dokumen KKP atau kertas kerja pemeriksaan, yang dimana monitoring status KKP sangat penting untuk memastikan seluruh dokumen audit telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebelum proses audit dinyatakan selesai. Yang pertama, informasi status KKP. Pada gambar 1 yang ditampilkan, ringkasan status KKP dalam bentuk indikator persentase, yang dimana warna hijau menunjukkan bahwa dokumen KKP sudah lengkap atau komplit. Untuk warna kuning atau warna merah menandakan bahwa dokumen masih dalam proses atau belum lengkap. Indikator ini membuat auditor melihat secara cepat sejauh mana progres penyelesaian KKP tersebut. Kemudian, cara memastikan status menjadi lengkap, yaitu agar status KKP berubah menjadi hijau. Terdapat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu perhatikan seluruh kolom kesimpulan yang telah diisi pada setiap kertas kerja. Jika kolom kesimpulan belum diisi, maka sistem akan menganggap dokumentasi belum selesai, sehingga status tetap kuning atau merah. Dan yang terakhir, informasi hari dan jam audit. Sesuai pada gambar 2, ditampilkan informasi terkait hari dan jam pelaksanaan audit tersebut. Data ini berfungsi untuk memantau waktu audit yang telah digunakan untuk menjadi bahan evaluasi efektivitas dalam pelaksanaan audit. Kemudian untuk mendukung dokumentasi dan pelaporan audit secara administratif. Monitoring status KKP memudahkan auditor dalam mengontrol kelengkapan dokumen audit, mengetahui proses pekerjaan secara real time, dan memastikan audit dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai prosedur. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.